Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, dan kali ini kita juga melanjutkan pembahasan yaitu Undang-Undang Dasar dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, lebih khususnya untuk pembahasan masa Orde Reformasi. Oke. Ini adalah terlebih dahulu kita melihat latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 tentunya ini merupakan agenda reformasi negara kita. Ada beberapa agenda reformasi. Yang pertama yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah penghapusan doktrin dwifungsi ABRI. Kemudian yang ketiga adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN. Yang keempat adalah desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Dan yang kelima adalah mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Tentunya ada sebuah pertanyaan, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 ini diamandemen? Ini tentunya jawaban yang paling mendasar atau argumentasi bagi kita kalau memilah dari pendapat orang awam saja. Tentu jawabannya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek ketatanegaraannya, dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu melahirkan pemerintahan yang otoriter, korup, dan tidak demokratis. Ini mungkin dari jawaban orang-orang awam. Meskipun syarat terbentuknya pemerintahan yang merakyat, bersih, dan demokratis tidak hanya ditentukan oleh konstitusi. Dan ini jawaban yang beralasan dengan asumsi karena konstitusi itu berisi hukum-hukum dasar, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan bernegara, serta hendak kemana tujuan bernegara itu dilabuhkan. Ini adalah muatan hukum dalam sebuah konstitusi itu. Muatan dalam sebuah konstitusi itu begitu. Inilah latar belakang dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai agenda utama reformasi ini mengapa? Kalau tadi yang saya ungkapkan pertama adalah jawaban dalam kacamata orang awam, maka ada beberapa alasan mengapa. Yang pertama ini nih, tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi check and balance antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Ya, di sini jelas bahwa ini terjadi sebuah penumpukan kekuasaan
yang tertumpu pada lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah seorang presiden. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 belum mencukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Ini bisa dijelaskan adalah presiden memiliki kekuasaan legislatif dalam apa? Dalam membentuk undang-undang. Ini lagi-lagi antara 1 dan 2 ini stressingnya ada pada lembaga eksekutif, yaitu presiden. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistis, tertutup, dan KKN. Nah, ini pasal mengenai masa jabatan banyak. Pasal mengenai masa jabatan presiden, yaitu pasal 7, mengenai keharusan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli, pasal 6 ayat 1 dan lain-lain, masih memungkinkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 1945 ini yang penuh multitafsir. Nah, ini oleh karena itu inilah arti penting dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan agenda utama reformasi. Kemudian lebih jauh lagi, sebenarnya ada alasan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disempurnakan. Yang pertama adalah alasan historis. Yang kedua adalah alasan filosofis. Yang ketiga adalah alasan teoritis. Yang keempat adalah alasan yuridis. Dan yang kelima bisa masuk alasan politis. Kita masuk yang pertama, alasan historis. Alasan historis kita coba uraikan secara singkat semua. Bahwa alasan historis ini kita tentu mengetahui dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita. Dalam ini waktu itu adalah melalui sidang BPUPKI dan kemudian dilanjutkan oleh PPKI, ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar masih bersifat sementara. Karena apa? Karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesaan. Bahkan Muhammad Yamin di situ mengutip statement Insinyur Soekarno selaku Ketua PPKI pada waktu itu, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikatakan bahwa Soekarno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan revolusi graduate. Nah, artinya bahwa Undang-Undang Dasar ini Undang-Undang Dasar yang perlu adanya penyempurnaan yang lebih sempurna dan lengkap. Jadi ini mengutip perkataan dari seorang Soekarno. Ya, jadi sementara dan perlu ada penyempurnaan Undang-Undang Dasar kita agar lebih sempurna dan lengkap. Kemudian yang kedua adalah alasan filosofis. Alasan filosofis dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pencampur adukan beberapa gagasan yang saling bertentangan, misalnya paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistis, antara paham negara hukum dengan paham
negara kekuasaan. Ini alasan filosofis. Kedua, yang ketiga adalah alasan teoritis. Kalau alasan teoritis ini kita melihat dari sudut pandang teori konstitusi atau konstitusionalisme, bahwa keberadaan konstitusi bagi suatu negara hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Tetapi justru Undang-Undang Dasar 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan pengintegrasian, sehingga akibatnya apa? Kekuasaan tertumpu pada lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah presiden. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang keempat yaitu alasan yuridis. Alasan yuridis ini kita ketahui lazimnya setiap konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, selalu memuat adanya klausula perubahan di dalam naskahnya. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mencantumkan hal itu yang termuat dalam pasal 37. Ini karena apa? Karena betapapun selalu disadari akan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia, termasuk pekerjaan membuat atau menyusun undang-undang dasar. Sehingga apa? Secara yuridis, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang, dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan, baik dilihat dari sejarah penyusunannya maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu. Ya, ini penting sekali. Karena apa juga? Undang-Undang Dasar ini Undang Dasar ini akan haus dimakan massa apabila tidak diadakan pembaruan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Inilah alasan yuridis. Kemudian alasan yang kelima adalah alasan politis. Alasan politis ini bahwa secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dalam praktek politik sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 sudah sering mengalami perubahan yang menyimpang dari teks aslinya. Baik pada masa 1945 sampai 1949, yaitu gonjang-ganjing di konstitusi RIS, ya. Kemudian maupun masa 1959 sampai 1998, seperti terjadinya perubahan sistem, yaitu pemerintahan dari presidensil ke sistem parlementer pada tahun 1945. Dan apalagi penetapan Soekarno oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini berarti menyimpang atau merubah ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan digunakannya mekanisme referendum untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jadi ada alasan politis ini, yang adanya penyimpangan dari teks asli dari Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya adalah lalu bagaimana sih tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945?
Tujuannya adalah yang pertama adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, ini stresnya di sini. Bahwa tujuan perubahan itu pada hakikatnya ini mencapai tujuan nasional dalam pembangunan dasar dan memperkokoh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang kedua adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi. Ini jadi adanya partisipasi rakyat yang tentunya dalam sejarah Orde Baru ini sangat terbelenggu. Hal ini kan tujuan perubahan ini partisipasi masyarakat dibuka kerannya seluas-luasnya. Kemudian yang keempat adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia. Ini penting dalam tatanan hidup global. Hak asasi ini sangat penting. Nah, kemudian yang keempat adalah menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas. Ini nanti dari sini adanya sebuah pembagian antara lembaga eksekutif, ya, terus legislatif dan yudikatif, ya. Tentunya apa? Ini didasarkan mengikuti penyelenggaraan negara yang modern, tidak kuno, tetapi demokratis ini. Kemudian selanjutnya adalah kita dasar yuridis perubahan Undang Dasar 1945. Dasarnya itu pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang saya katakan tadi. Alasan ini masuk dalam ranah alasan yuridisnya, ya. Ini alasan dasar yuridis. Kemudian yang kedua ada naskah yang menjadi objek perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 59 serta dikukuhkannya secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Negara nomor 75 tahun 1959. Ini jadi landasannya kuat dalam aspek dasar yuridis perubahannya. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya adalah diadakan sidang istimewa MPR RI tahun 1998, kemudian diterbitkannya 3 ketetapan MPR, ya. Yang kedua adalah 3 ketetapan tersebut tidak secara langsung merubah Undang-Undang Dasar 1945, tapi telah menyentuh muatan. Jadi muatannya yang disentuh dalam 3 ketetapan sidang istimewa MPR RI. Kemudian selanjutnya adalah setelah ada 3 ketetapan tersebut, kehendak dan keinginan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 makin mengkristal di kalangan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan sosial politik termasuk partai politik. Nah, ini kita melihat awal perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjutnya adalah ini tadi kita 3 ketetapan itu apa? Ini 3 ketetapan MPR pada sidang istimewa 1998. Yang pertama adalah ketetapan MPR nomor
8 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 4 MPR garis miring MPR garing tahun 1983 tentang referendum. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 13 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, ini ketentuan pasal 1 ketetapan MPR tersebut berbunyi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, ini ketentuan pasal ini ternyata kalau kita melihat flashback ke belakang sewaktu mau diadakan pemilu tahun 2019 kemarin, pasal ini mencoba untuk diutak-utik dengan penafsiran yang berbeda dengan alasan hanya ingin mengajukan salah satu kandidatnya agar bisa dipilih kembali, atau mungkin ada penegasan yang membuat ruang lingkup atau celah agar bisa melenggang lagi itulah. Nah, kemudian ada beberapa kelompok mencoba untuk menjudicial review kan pasal ini kepada Mahkamah Konstitusi, dan tetapi hasilnya kita sudah tahu semua. Kemudian yang ketiga adalah ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing tahun 1998 tentang hak asasi manusia Indonesia, tentang HAM. Ketetapan ini dapat dilihat sebagai penyempurnaan ketetapan mengenai HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada pasal 27, pasal 28, pasal 29 ayat 1. Ini silakan dilihat lagi biar kita akan semakin kuat dan semakin paham tentang pasal-pasal ketiga pasal ini yang ketentuannya mengenai HAM. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Kemudian yang kelima adalah melakukan perubahan-perubahan dengan cara adendum. Adendum apa? Oke, kita jelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kita jelaskan alasan kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini salah ketik. Yang pertama adalah tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini karena apa? Karena memuat dasar-dasar filosofis, normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan mengandung berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan atau haluan negara yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, pembukaan ini tidak masuk dalam ranah pembahasan untuk diubah, dan kesepakatan tidak boleh diubah pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasannya ini. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini didasari pertimbangan bahwa Negara Kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan
sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Oleh ini karena ini kalau kita melihat beberapa waktu lalu rame adanya sebuah organisasi yang ingin mendirikan bentuk negara yang khilafah gitu. Ini tentunya mencederai dari perjuangan bangsa kita dan tidak sesuai tentunya dengan apa? Dengan kemajemukan dari negara kita. Kita sadar bahwa negara kita ini bisa merdeka, bisa begini, ini adalah sumbangsi dari seluruh anak bangsa yang bermacam-macam, yang berbeda-beda dari ras, suku, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang tepat, paling tidak adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh kemudian ingin mendirikan bentuk negara yang lain. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah kesepakatan memperkuat sistem presidensil. Ini apa? Ini karena bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh para pendiri negara. Ini berarti sudah menjadikan sebuah kesepakatan para semua founding father kita, para pendiri bangsa kita, ini adalah sistem yang terbaik. Oleh karena itu apa? Dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ini memperkokoh, memperkuat. Kemudian selanjutnya adalah ini peniadaan penjelasan dimaksud adalah untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status apa? Penjelasan dalam tanda kutip, penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Nah, selain itu, penjelasan bukan produk BPU PKI, BPU PKI atau PPKI karena kedua lembaga itu menyusun rancangan pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tanpa penjelasan. Ini jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan secara adendum. Adendum adalah artinya adalah perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli sebagaimana terdapat dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959 hasil dekret Presiden 5 Juli 59 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah aslinya. Jadi ini adalah kesepakatan yang diambil. Oke, kita melihat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya membuat kolom 3. Ya. Yang paling kiri adalah perubahan, tengah materi perubahannya, dan keterangannya. Oke, perubahan pertama ini disahkan pada dalam sidang umum MPR RI tanggal 19 Oktober tahun 1999. Materi perubahannya ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15, pasal 17, ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan pasal 21. Keterangan tentang apa? Ini keseluruhan berisi 16 ayat atau 16 butir ketentuan dasar. Butir ketentuan dasar. Ini coba dicek Anda. Ya, dan dicek ya dalam Undang-Undang Dasar hasil reformasi perubahan. Kemudian perubahan kedua adalah disahkan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ini mencakup
27 pasal yang tersebar dalam 17 bab, yaitu bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, bab 9A tentang wilayah negara, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang HAM, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, keterangannya adalah 27 pasal tersebut isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali. Nah, ini tentunya sama sekali. Oke, selanjutnya adalah perubahan ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001. Materi perubahannya adalah bab 1 tentang bentuk negara dan kedaulatan, bab 2 tentang MPR, bab ketiga tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 7 tentang kementerian negara, bab 7A, bab 5 tentang pemerintahan negara, bab 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah, bab 7B tentang pemilihan umum, dan bab 8 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keterangannya adalah paling luas cakupannya terdiri dari 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. 2 butir ketentuan atau ayat. Secara kuantitatif lebih besar perubahan, secara kualitatif perubahan sangat mendasar. Ini keterangannya. Kemudian keempat adalah perubahan keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR RI, yang materi perubahannya adalah antara lain ditetapkannya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini kita nanti kalau menulis Undang-Undang Dasar hasil amandemen atau perubahan, ini cantumannya gini, UUD NRI. Ini disepakati, jangan salah nulis nanti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk membedakan dengan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jadi tambah NRI ini. Nah, sebagaimana telah dirubah dengan perubahan 1, 2, 3, 4 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 45 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden serta dikukuhkannya secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Catatannya mencakup 19 pasal termasuk 1 pasal yang dihapus. Dan lanjutnya adalah kita masuk pada naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari masa ke masa. Ini satu periode kemuatannya. Ini periode 1945 sampai 1959. Naskah asli ini Undang-Undang Dasar tanpa penjelasan. Yang ada adalah penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ini kemuatannya. Ini kemudian periode 1959 sampai 1999 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan pasal per pasal. Nah, ini. Kemudian periode 1999 sampai 2000 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 versi versi 1959 sampai 1999 plus perubahan 1. Terus periode 2000 sampai 2001 naskah asli Undang-Undang Dasar 45 versi 1959 sampai 1999 perubahan 1 tahun 1995 dan perubahan 2 tahun 2000. Kemudian periode 2001 sampai 2002 ini adalah sama di atasnya, akan tetapi ditambah dan perubahan ketiga 2001. Kemudian yang 2002 sampai sekarang,
naskah asli sebagaimana di atas sampai perubahan 3 tahun 2001 dan perubahan 4 tahun 2002. Ini kalau kita meneropong dari Undang-Undang Dasar 1945 dari masa ke masa dan muatannya. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang jenis perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 dilakukan dalam rangka menyempurnakan, sekali lagi nih, menyempurnakan dan bukan mengganti Undang-Undang Dasar. Menyempurnakan, ini namanya. Oleh karena itu, ini sifatnya tidak secara keseluruhan mengganti, tapi hanya menyempurnakan. Dan itu sejak awal disempurnakan. Dan pada zaman Soekarno juga mengatakan tadi penyempurnaan. Kemudian yang kedua adalah, oleh karenanya jenis perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan MPR adalah mengubah, membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat, sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Nah, ini jenis perubahan. Oke, kemudian kita coba membahas tentang yang mengubah rumusan. Mengubah rumusan ini saya contohkan, kita lihat contoh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berbunyi begini. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini setelah adanya ini kemudian diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini mengubah rumusannya berarti. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang membuat rumusan baru sama sekali. Kita contohkan bisa dilihat di pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A di situ disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ini adalah membuat rumusan baru dan sebelumnya tidak ada di pasal Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Jadi sifatnya membuat rumusan baru sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah menghapuskan atau menghilangkan rumusan yang ada. Ini kita contohkan ketentuan bab 4 Dewan Pertimbangan Agung. Nah, bab 4 ini Dewan Pertimbangan Agung pasal 16 ayat 1 susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, dewan ini berkewajiban beri jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada presiden. Nah, ini pasal bab ini yang terdiri dari dua pasal ini setelah diubah menjadi pasal bab 4 Dewan Pertimbangan ini dihapus. Jadi tidak ada, dihilangkan rumusan, dianggap tidak perlu dan tidak relevan. Oke, selanjutnya adalah memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Ini saya contohkan adalah pemindahan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat. Kita lihat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ini disebutkan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Setelah diubah menjadi pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Oke, selanjutnya adalah kita sudah ini sudah. Kemudian kita masuk pada adanya 3 arus tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lepas dari
adanya pro kontra, ada kelompok tertentu yang kemudian saya di sini menyebutkan mengelompokkan menjadi 3 arus tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Saya sebutkan di sini arus yang pertama adalah kelompok arus yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kelompok ini ditengarai antaranya adalah kelompok Sabta Margais Purnawirawan TNI dengan alasan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kelompok yang kedua adalah kelompok arus yang ingin mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Ini cenderung oleh parpol dominan, ya, dominan di DPR, MPR DPR dengan alasan perubahan sudah cukup menampung aspirasi dan kompromi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok arus yang ingin perubahan lanjutan. Perubahan kelima, akademisi, peneliti, LSM dengan alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil belum sempurna. Ini tentunya kelompok-kelompok ini bisa sangat mungkin akan berubah. Nah, tergantung konteks dan waktu yang akan menjalannya. Ini tidak serta merta ini kelompok ini, tetapi sangat sekali lagi sangat dimungkinkan akan mungkin bertambah kelompok tertentu, dan kelompok-kelompoknya ini termasuk apa ini sangat mungkin akan mengalami pergeseran seiring dengan dinamikanya politik lah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini kenapa? Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ini kurang satu ini kurang satu saat 1999 sampai 2002 bukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perubahan bahkan amanat aturan tambahan 2 Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kelompok yang ingin kembali lagi ke Undang-Undang ini. Kemudian perubahan tidak menyentuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi dasar negara Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah perubahan telah dibahas dalam perubahan telah dihapus dalam jangka waktu lebih lama, yaitu 12 kali lipat waktu sidang BPUPKI. Inilah makanya dalam sebab ini adalah kembali dalam kurung lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Oke, saya kira begitu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.